Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Mujiswarno MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pendidikan serta teman-teman yang berbahagia. Kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami terkait mata kuliah kurikulum dan pendidikan. Kali ini yang akan dibahas yaitu tujuan pembelajaran. Terdapat 3 poin utama untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu organisasi kurikulum, jenis organisasi kurikulum, dan model organisasi kurikulum. Pada poin pertama, organisasi kurikulum, yang nantinya akan dibahas terkait pengertian serta tujuan organisasi kurikulum. Pengertian organisasi kurikulum. Di sini kami mengangkut 3 pendapat dari para ahli. Yang pertama, menurut Rusman Abdau 2014, bahwa organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Kedua, menurut S. Nasution, pengertian organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk penyusunan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada murid-murid. Yang ketiga, menurut Nurgiantoro, bahwa pengertian organisasi kurikulum ialah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program pengajaran-pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Organisasi kurikulum itu sendiri memiliki tujuan 1. Mempermudah peserta didik dalam mempelajari bahan ajar. Mendorong kemandirian belajar peserta didik dalam mengeksplorasi materi. Ketiga, mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar. Dan yang keempat, mempermudah siswa mencapai tujuan belajar secara efektif dan optimal. Dari pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa organisasi kurikulum adalah pola dan susunan komponen-komponen kurikulum yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lessons, topik atau unit yang tujuannya untuk mempermudah siswa memahami apa yang diajarkan sehingga menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Poin yang kedua, jenis organisasi kurikulum. Nantinya akan dibahas correlated kurikulum, separated subject kurikulum, dan integrated kurikulum. Pertama, correlated kurikulum, atau biasa disebut kurikulum dengan mata pelajaran berkorelasi atau gabungan. Untuk pengertiannya itu sendiri, correlated kurikulum merupakan materi pembelajaran dari berbagai mata pelajaran yang dikembangkan dan disajikan secara terintegrasi. Nah, organisasi kurikulum yang ini menghendaki agar mata pelajaran itu satu sama lain ada hubungan, bersangkut paut atau correlated. Walaupun mungkin batas-batas yang satu dengan yang lain masih dipertahankan. Kemudian metode yang digunakan. Nah, prinsip berhubungan dengan satu sama lain ini dapat dilaksanakan dengan beberapa cara. Yang pertama, cara interdisipliner. Materi pembelajaran dari berbagai disiplin ilmu yang diintegrasikan dalam satu kursus atau proyek pembelajaran. Misalnya, sebuah proyek yang menggabungkan matematika, sains, ataupun seni untuk memecahkan masalah yang kompleks. Kemudian cara multidisipliner. Di sini siswa mempelajari beberapa mata pelajaran secara terpisah, namun secara bersamaan, tanpa adanya upaya untuk mengintegrasikan mereka menjadi satu kesatuan yang utuh.
Kemudian cara transdisipliner. Apa itu? Pendekatan ini melibatkan integrasi konsep dan keterampilan dari berbagai disiplin ilmu tanpa membatasi diri pada batas-batas tradisional mata pelajaran. Di sini siswa diberi kesempatan untuk mengeksplor lebih terkait topik-topik yang melibatkan berbagai bidang studi. Kemudian ciri-cirinya. Yang pertama, integrasi mata pelajaran. Korelatif kurikulum mengintegrasikan mata pembelajaran dari berbagai pelajaran ke dalam kurikulum secara sistematis. Hal ini bisa dilakukan dengan mengidentifikasi konsep-konsep yang saling terkait dan menyusun pembelajaran yang menggabungkan topik-topik dari berbagai bidang studi. Kemudian yang kedua, koneksi yang jelas. Maksud dari koneksi yang jelas ini, korelatif kurikulum menekankan pembentukan koneksi yang jelas antara konsep-konsep yang dipelajari dalam berbagai mata pelajaran. Hal ini dapat membantu siswa melihat hubungan antara berbagai bidang studi dan mengenali relevansi materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian, berdasarkan kebutuhan dan minat peserta didik. Korelatif kurikulum ini mengusahakan penyesuaian pelajaran dengan minat dan kemampuan yang ada dalam diri siswa. Meskipun pelayanan terhadap individual masih sangat terbatas. Kemudian penyampaiannya menggunakan metode korelasi. Seperti namanya korelatif kurikulum yang dimana berkorelasi gabungan. Maka penyampaiannya menggunakan metode korelasi. Kemudian melibatkan keaktifan peserta didik. Di sini meski guru masih memegang peran aktif, namun aktivitas siswa sudah dikembangkan. Kemudian untuk kelebihan dari korelatif kurikulum. Yang pertama, bahan bersifat korelasi walau sebatas beberapa mata pelajaran saja. Yang kedua, memberikan wawasan yang lebih luas dalam lingkup satu bidang studi. Karena kan siswa diberi kebebasan untuk mengeksplorasi terkait bidang studi itu sendiri. Yang ketiga, menambah minat siswa berdasarkan korelasi mata pelajaran yang sejenis. Sementara itu untuk kekurangannya. Yang pertama, bahan pelajaran yang diberikan kurang sistematis serta kurang begitu mendalam. Yang kedua, kurikulum ini kurang menggunakan bahan pelajaran yang aktual yang langsung berhubungan dengan kehidupan nyata siswa. Ketiga, meskipun berdasarkan kebutuhan dan minat peserta didik, masih kurang karena pelayanan terhadap individual masih sangat terbatas. Dan yang keempat, apabila prinsip penggabungan belum dipahami, kemungkinan bahan pelajaran yang disampaikan masih terlampau abstrak. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Syafira Ummunisa. Untuk Syafira Ummunisa dipersilahkan. Jenis organisasi kurikulum yang kedua adalah separate subject curriculum atau kurikulum mata pelajaran terpisah-pisah. Pengertiannya, kurikulum ini menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran yang terpisah satu sama lain. Seakan-akan ada batas pemisahan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain, juga antara satu kelas dengan kelas yang lain. Kemudian, kurikulum ini mempunyai beberapa ciri-ciri, di antaranya yaitu yang pertama, mata pelajaran terpisah satu sama lain. Yang kedua, mengutamakan aktivitas guru. Yang ketiga, terfokus hanya pada penggunaan ilmu pengetahuan dan mengabaikan perkembangan aspek tingkah laku lainnya. Yang keempat, tidak didasarkan pada kebutuhan, minat, dan masalah yang dihadapi siswa. Yang kelima, guru berperan lebih aktif.
Kemudian, kelebihan pola mata pelajaran yang terpisah-pisah atau separate subject curriculum diantaranya yaitu yang pertama, bahan pelajaran disusun secara sistematis, logis, sederhana, dan mudah dipelajari. Yang kedua, kurikulum dapat dilaksanakan untuk mewariskan nilai-nilai dan budaya terdahulu. Yang ketiga, kurikulum ini mudah diubah dan dikembangkan. Yang keempat, bentuk kurikulum ini mudah dipola, dibentuk, didesain, bahkan mudah untuk diperluas dan dipersempit sehingga mudah disesuaikan dengan waktu yang ada. Sementara itu, kekurangan pola mata pelajaran yang terpisah atau yang disebut dengan separate subject curriculum diantaranya yaitu yang pertama, bahan pelajaran diberikan atau dipelajari secara terpisah-pisah yang menggambarkan tidak adanya hubungan antara materi satu dengan materi yang lainnya. Yang kedua, bahan pelajaran yang diberikan atau yang dipelajari siswa tidak bersifat aktual. Yang ketiga, proses belajar lebih mengutamakan aktivitas guru, sedangkan siswa cenderung pasif. Dan yang keempat, bahan pelajaran tidak didasarkan pada aspek permasalahan sosial yang dihadapi siswa maupun kebutuhan masyarakat. Ya, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu proses dan bahan pelajaran sangat kurang memerhatikan bakat, minat, dan kebutuhan siswa. Jenis organisasi kurikulum yang selanjutnya yaitu integrated curriculum atau kurikulum terpadu atau terintegrasi. Pengertian integrated curriculum meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan, serta diintegrasikan secara sistematis. Dengan kebulatan bahan pelajaran diharapkan mampu membentuk kepribadian murid yang integral, selaras dengan kehidupan sekitarnya, dan apa yang diajarkan di sekolah disesuaikan dengan kehidupan anak di luar sekolah. Kemudian, ciri-ciri kurikulum terintegrasi ini adalah yang pertama, berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi. Yang kedua, berdasarkan psikologi belajar Gestalt atau organismik. Yang ketiga, berdasarkan landasan sosiologis dan sosial kultural. Yang keempat, berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan atau pertumbuhan siswa. Yang kelima, sistem penyampaian menggunakan sistem pengajaran unit, baik itu unit pengalaman atau experience unit, atau unit pelajaran atau subject matter unit. Kemudian, kurikulum ini mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya adalah yang pertama, mempraktikkan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran. Yang kedua, memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar secara maksimal. Yang ketiga, memberikan kepada siswa untuk belajar berdasarkan pada pengalaman langsung. Yang keempat, dapat membantu meningkatkan hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Dan yang kelima, dapat menghilangkan batas-batas yang terdapat dalam pola kurikulum yang lain. Sementara itu, kekurangan dari kurikulum ini adalah sebagai berikut. Kurikulum dan bahan pelajaran tidak memiliki urutan yang logis. Kemudian yang kedua, diperlukan waktu yang banyak dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswa maupun kelompok. Yang ketiga, guru belum memiliki kemampuan untuk menerapkan kurikulum bentuk ini. Yang keempat, masyarakat, orang tua, dan siswa belum terbiasa dengan kurikulum ini. Yang kelima, bahan pelajaran tidak bersifat sederhana. Yang keenam, dapat meningkatkan kemampuan yang dicapai siswa
akan berbeda secara mencolok. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu model organisasi kurikulum. Di sini model organisasi kurikulum dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kurikulum subjek akademis, yang kedua yaitu kurikulum humanistik, yang ketiga yaitu kurikulum rekonstruksi sosial, dan yang terakhir yaitu kurikulum teknologi. Model organisasi kurikulum yang pertama yaitu kurikulum subjek akademis. Kurikulum subjek akademis merupakan rencana pembelajaran yang dirancang untuk mengajar konsep-konsep, teori, dan keterampilan yang terkait dengan subjek akademis. Kurikulum ini berfokus pada pembelajaran konsep-konsep dan teori dalam subjek akademis seperti matematika, ilmu pengetahuan, bahasa, dan ilmu sosial. Yang tujuannya yaitu untuk mengajarkan siswa tentang pengetahuan dasar dan tingkat lanjut dalam bidang studi tersebut, serta mengembangkan keterampilan yang terikat dengan subjek tersebut. Dalam kurikulum subjek akademis memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu tujuan kurikulum. Setiap mata pelajaran memiliki tujuan pembelajaran yang spesifik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ingin dicapai oleh siswa. Tujuan ini biasanya diuraikan dalam bentuk terukur dan dapat diamati. Yang kedua yaitu struktur kurikulum. Kurikulum subjek akademis biasanya terstruktur dalam serangkaian topik atau unit pembelajaran. Urutan topik dapat disusun secara logis untuk membangun pemahaman yang bertahap dari konsep-konsep dasar hingga yang lebih kompleks. Selanjutnya yaitu konten kurikulum. Konten kurikulum mencangkup konsep-konsep, teori, fakta, dan prinsip-prinsip yang relevan dengan mata pelajaran tersebut. Yang keempat yaitu metode pengajaran. Metode pengajaran memiliki berbagai metode yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran dan memfasilitasi pemahaman siswa. Metode pengajaran biasanya berbentuk ceramah, diskusi, praktikum, tugas proyek, dan penggunaan teknologi pembelajaran. Yang kelima yaitu evaluasi dan penilaian. Evaluasi dan penilaian digunakan untuk mengukur pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran. Evaluasi dapat berupa ujian tertulis, penugasan individu atau kelompok, dan penilaian formatif atau sumatif. Selanjutnya yaitu penyesuaian kurikulum. Penyesuaian kurikulum seringkali disesuaikan dengan kebutuhan siswa dengan standar pendidikan nasional atau lokal serta perkembangan dalam bidang studi tersebut. Dengan keterampilan. Pengembangan keterampilan bisa berupa seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, analisis, dan komunikasi yang efektif. Yang terakhir yaitu pengintegrasian teknologi. Dalam era digital, banyak kurikulum subjek akademis juga mencangkup integrasi teknologi dalam proses pembelajaran, termasuk penggunaan perangkat lunak pembelajaran, aplikasi mobile, simulasi, dan platform pembelajaran online. Model organisasi kurikulum yang kedua yaitu kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik merupakan pendekatan pendidikan yang menekankan pada pengembangan pribadi, emosional, dan sosial siswa, serta mempertimbangkan kebutuhan dan keunikan individu. Dalam kurikulum humanistik memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu pengembangan pribadi. Kurikulum ini bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan kesadaran diri yang lebih dalam, memahami nilai-nilai dan kepercayaan pribadi mereka, serta meningkatkan kesejahteraan emosional mereka. Selanjutnya yaitu kesejahteraan emosional. Kesejahteraan emosional ini melibatkan penanganan masalah-masalah emosional dan psikologis siswa, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan emosional yang sehat.
Yang ketiga yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan bagian penting dari kurikulum humanistik karena di dalamnya mencangkup pengajaran tentang kejujuran, empati, kerjasama, tanggung jawab, dan keadilan sosial. Yang keempat yaitu pembelajaran berarti. Pembelajaran berarti menekankan pembelajaran yang bermakna dan relevan dengan kehidupan siswa. Selanjutnya yaitu kolaborasi dan interaksi. Kurikulum ini mendorong kolab antara guru dan siswa serta memberikan dukungan yang berkelanjutan untuk pertumbuhan dan perkembangan pribadi siswa. Yang keenam yaitu fleksibilitas. Artinya, kurikulum ini cenderung fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan dan minat individu siswa. Selanjutnya yaitu pengembangan keterampilan hidup. Dan yang terakhir adalah evaluasi holistik. Evaluasi holistik merupakan penilaian kurikulum humanistik yang seringkali mencangkup aspek-aspek selain prestasi akademis, seperti perkembangan emosional, sosial, dan kesejahteraan siswa. Baik, model organisasi kurikulum yang selanjutnya adalah kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial adalah model kurikulum yang memusatkan perhatian pada problema-problema yang dihadapi peserta didik dalam masyarakat. Pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkritisi, dan mengatasi ketidakadilan sosial, ketidaksetaraan, dan penindasan dalam masyarakat melalui pendidikan. Tujuannya adalah untuk membebaskan individu dan kelompok dari sistem ketidakadilan sosial dan menempatkan mereka dalam posisi yang lebih kuat untuk berpartisipasi dalam perubahan sosial positif. Komponen utama dari kurikulum rekonstruksi sosial yaitu pendekatan kritis. Kurikulum ini mengadopsi pendekatan kritis terhadap pembelajaran dengan fokus pada pengidentifikasian dan penggulingan struktur sosial yang menindas dan tidak adil. Siswa didorong untuk mempertanyakan status quo dan berpartisipasi dalam perubahan sosial positif. Yang kedua, pembebasan. Kurikulum rekonstruksi sosial bertujuan untuk membebaskan individu dan kelompok dari sistem ketidakadilan sosial dan ekonomi yang ada. Ini melibatkan pemberdayaan siswa untuk menjadi agen perubahan yang berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Selanjutnya, konteks sosial. Kurikulum ini memperhitungkan konteks sosial, budaya, dan politik dalam pembelajaran. Hal ini mencakup pengakuan terhadap pengalaman hidup siswa dan pengaruhnya terhadap persepsi dan pengalaman mereka. Kemudian partisipasi aktif. Siswa didorong untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan dalam upaya perubahan sosial. Mereka diajak untuk berpartisipasi dalam aktivitas yang mempromosikan kesetaraan, keadilan, dan keberagaman. Kemudian pembelajaran berbasis masalah. Kurikulum ini menekankan pembelajaran berbasis masalah, di mana siswa mempelajari masalah-masalah sosial yang relevan dan mencari solusi untuk memperbaiki kondisi yang ada dalam masyarakat. Kemudian kolaborasi. Siswa bekerja sama dengan komunitas lokal untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah sosial yang ada ini. Melibatkan kerjasama dengan organisasi non-pemerintah, lembaga masyarakat, dan individu yang berkomitmen pada perubahan sosial. Yang terakhir adalah pembelajaran berkelanjutan. Kurikulum rekonstruksi sosial mengakui bahwa pendidikan tidak terhenti di dalam kelas, melainkan merupakan proses berkelanjutan yang terjadi di sepanjang kehidupan. Hal ini mencakup pendidikan formal, non-formal, dan informal yang berkelanjutan. Kemudian, model organisasi kurikulum yang selanjutnya adalah kurikulum teknologis. Kurikulum teknologis adalah pendekatan dalam pendidikan yang menekankan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Kurikulum ini difokuskan pada pengintegrasian teknologi dalam proses pembelajaran. Dibutuhkan juga penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak teknologi serta strategi
pembelajaran berbasis teknologi seperti pembelajaran online, simulasi, dan penggunaan alat bantu pembelajaran digital. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dan peluang yang terkait dengan perkembangan teknologi dalam masyarakat dan tempat kerja. Komponen utama dari kurikulum teknologis adalah integrasi teknologi. Kurikulum ini mencakup penggunaan teknologi dalam semua aspek pembelajaran, mulai dari penyajian materi pembelajaran hingga penilaian siswa. Teknologi digunakan untuk memperkaya pengalaman pembelajaran dan meningkatkan keterlibatan siswa. Kemudian, penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak. Kurikulum teknologis melibatkan penggunaan berbagai perangkat keras seperti komputer, tablet, smartphone, dan perangkat mobile, serta perangkat lunak seperti aplikasi pembelajaran, platform pembelajaran online, dan alat bantu pembelajaran digital. Kemudian, pembelajaran online dan jarak jauh. Kurikulum ini mendukung pembelajaran online dan jarak jauh, yang memungkinkan akses ke pendidikan dari mana saja dan kapan saja. Ini memperluas kesempatan belajar bagi siswa yang memiliki kendala geografis atau waktu. Kemudian, simulasi dan realitas virtual. Teknologi simulasi dan realitas virtual digunakan untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang mendalam dan interaktif dalam berbagai bidang studi, termasuk ilmu pengetahuan, matematika, dan bahasa. Kemudian, pembelajaran adaptif. Kurikulum ini memanfaatkan teknologi untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat keterampilan individu siswa. Hal ini dapat mencakup program pembelajaran adaptif yang menyesuaikan tingkat kesulitan materi atau memperhatikan gaya belajar siswa. Kemudian, keterampilan teknologi. Selain materi pelajaran, kurikulum teknologi juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan teknologi yang diperlukan dalam masyarakat yang semakin terhubung. Hal ini termasuk keterampilan penggunaan perangkat lunak, produktivitas, literasi digital, dan pemecahan masalah teknologi. Dan yang terakhir adalah kolaborasi dan komunikasi. Teknologi digunakan untuk memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar siswa dan guru, serta antara sama siswa. Biasanya, media yang digunakan bisa berupa platform kolaboratif, konferensi video, dan alat komunikasi online. Kemudian, kesimpulannya adalah untuk mencapai tujuan kurikulum, setidaknya terdapat 3 jenis kurikulum dan 4 model kurikulum, di mana ketiga jenis kurikulum yang dimaksud yaitu korelate kurikulum, separate kurikulum, dan integrate kurikulum. Dan keempat model kurikulum yaitu kurikulum subjek akademis, kurikulum humanistik, kurikulum rekonstruksi sosial, dan kurikulum teknologis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.